Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pancasila. Tentunya kita patut untuk bersyukur karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah telah memberikan rezeki nikmat seperti ini, membuat kita masih terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Nah, sesungguhnya kesehatan dan kesempatan yang seperti inilah yang kemudian bisa terus membuat kita berupaya untuk melakukan pembelajaran daring misalnya, seperti yang kita lakukan saat ini. Banyak hal yang kemudian bisa kita kembangkan dari kejadian seperti ini. Dengan adanya pandemi seperti ini, diharapkan kita juga bisa lepas daripada kungkungan atau alasan-alasan yang klasik. Misalnya kita tidak bisa melakukan apa-apa karena adanya pandemi COVID ini. Olehnya sesungguhnya kita bisa melakukan banyak hal dengan cara berbeda. Jadi tujuan itu tetap kita bisa capai meskipun dengan cara yang berbeda. Salawat dan taslim selalu kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian manusia di muka bumi ini berperilaku sebagai makhluk yang paling sempurna diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Baiklah, para peserta didik yang saya hormati. Jadi di sini Pancasila kemudian kita coba membangun sebuah argumentasi atau alasan dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, ya. Nah, apa kira-kira dinamikanya? Rupanya saat itu sebelum ada Pancasila, tujuan yang ingin kita capai itu masih beragam, ya. Ada yang kemudian membuat sebuah tindakan agar ia mencapai tujuan, namun tujuan itu memiliki manfaat yang minim atau sedikit bagi orang lain. Ada juga yang kemudian bertindak namun memiliki manfaat yang cukup banyak bagi orang lain. Olehnya dengan pendidikan Pancasila ini diharapkan kita memiliki satu tujuan yang sama. Ketika kita sering melihat adanya mungkin kisah-kisah dari film-film yang kita amati selama ini tentang bagaimana kemudian mereka memperjuangkan untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia ini. Para pendahulu kita yang telah berjuang dan mengusir pemerintah kolonial waktu itu bertindak. Ada yang kemudian bertindak mengusir keadaan yang tidak ideal baginya, namun dengan cara bekerja sama dengan Belanda atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial waktu itu, sehingga ia punya kesempatan untuk hidup yang lebih layak. Ada juga yang bertindak melakukan pemberontakan, ya, melakukan penegakan daripada apa yang seharusnya menjadi hak-hak masyarakat, sehingga ia menjadi sebuah masyarakat yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial yang tidak memberikan
kemanfaatan ketika ia menguasai Indonesia. Nah, rupanya inilah dinamika daripada semangat bangsa Indonesia ini, sehingga diciptakanlah falsafah atau ground norm atau norma dasar ya, yang bisa dijadikan acuan untuk menggapai tujuan kita. Nah, di sini dinamikanya ada perjalanan yang begitu panjang oleh bangsa Indonesia, bahkan sampai 350 tahun dijajah. Nah, inilah yang kemudian memperlihatkan bahwa cukup banyak kejadian yang telah dilewati dan seharusnya itu sudah selesai. Kejadian yang tidak menguntungkan itu seharusnya sudah punya solusi. Dari 350 tahun pemerintah kolonial berkuasa, itu seharusnya kita sudah bisa memiliki jalan keluar untuk hidup lebih baik rupanya. Nah, pendidikan Pancasila ini kemudian lahir. Setelah lahirnya Pancasila, pendidikan Pancasila lahir, dilakukan untuk mengindoktrinasi, ya. Jadi kita dimasukkan nih sebuah falsafah, sebenarnya sebuah konsep dasar, yang mana konsep dasar ini bisa membuat kita dan dalam masyarakat itu bisa hidup lebih nyaman, lebih tentram, berkeadilan, dan memiliki solusi dari setiap persoalan. Karena tadi saya sudah contohkan, ada yang kemudian mencari solusi dengan cara bekerja sama dengan pemerintahan kolonial, dan ada juga yang melakukan mencari solusi untuk permasalahannya semata-mata memang untuk kepentingan rakyat banyak. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita diciptakan sebuah konsep tujuan akhir yang ingin kita capai, agar selain memberikan keadilan bagi diri sendiri, keluarga kita, memberikan kemanfaatan, keadilan bagi masyarakat banyak, ya secara luas bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, itulah dinamika yang kemudian salah satu dinamika yang kita bisa lihat dalam perkembangan bangsa ini, ya, sehingga lahirlah Pancasila yang pernah disebut dengan piagam yang tertuang dalam Piagam Jakarta itu. Nah, ada gambaran hakikat ya, sebenarnya pendidikan Pancasila untuk masa depan. Jadi ini saya harapkan bahwa peserta didik kemudian memahami sedikit perjalanan yang terjadi seperti yang saya sampaikan. Boleh Anda melakukan penelusuran lebih lanjut, kenapa sih sampai Pancasila itu betul-betul dilahirkan, betul-betul diterapkan di masyarakat. Kenapa sih sampai kemudian Pancasila itu ada upaya pemerintah untuk melakukan indoktrinasi. Ini sedikit tadi gambaran saya sudah cukup menjelaskan bahwa ada dinamika dalam kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan sebuah falsafah dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu sedikit saya singgung bahwa membangun masyarakat Indonesia yang patriotik, ya. Nah, inilah yang coba Anda kemudian melakukan penelusuran dengan Pancasila, bagaimana ya kemudian membangun masyarakat Indonesia yang patriotik ya. Cobalah Anda kemudian menjawab dengan
penelusuran Anda, kemampuan penelusuran Anda di internet dengan mencari literatur-literatur yang memperlihatkan kepada Anda adanya dinamika ya pendidikan Pancasila ini. Jadi pendidikan Pancasila itu memang lahir dengan program-program P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di masa sebuah pemerintahan di Indonesia, ya. Oke, jadi kalau kita melihat tantangan pendidikan Pancasila ke depannya, bagaimana kira-kira kita melihat adanya peran Pancasila ketika menghadapi masa depan? Nah, ketika kita berbuat sesuatu di masa depan, ya, kemudian tidak memperhatikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari konsep yang telah kita sepakati bersama sebagai norma dasar ya dalam berperilaku. Ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut, apa kira-kira yang salah? Ya, apa kira-kira yang tidak terwujud di masa lampau sehingga perlu kita sempurnakan? Misalnya ketika terlihat perilaku mahasiswa yang kemudian menjadi agent of change atau pemegang tongkat estafet di masa akan datang, ia berbuat seperti halnya menyalahgunakan kepercayaan misalnya, ya. Dia telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat tapi ia salah gunakan. Apa yang salah sebenarnya, ya. Nah, inilah yang kemudian kita amati hari ini. Banyak kemudian yang orang-orang yang menjabat pemerintahan misalnya, banyak kemudian luaran dari universitas bahkan sampai kalangan strata 3 yang tidak melakukan apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Ia telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin sebuah wilayah, namun ia menyalahgunakannya. Ya, apa yang salah sebenarnya? Jadi kita kemudian melakukan penelusuran, dan kemudian hasil daripada penelusuran itu dapat kita kembangkan agar kita tidak seperti orang-orang yang kita anggap bahwa ia tidak tunduk dan melaksanakan Pancasila tersebut. Apakah karena dosennya yang tidak pernah hadir dalam memberikan materi, atau anggaplah saja dia hadir namun ia tidak mampu memberikan materi secara baik, tapi ia sudah sampaikan, ya. Mungkin saja materi hari ini yang saya sampaikan juga mungkin kurang baik bagi Anda, tapi apa yang saya sampaikan ini semua hal-hal yang baik. Meskipun harapan saya melaksanakan ini, saya sampaikan tentang pendidikan Pancasila ini semua bisa mengakomodir kepentingan Anda, tapi ada juga yang tidak bisa
eh, mencermati apa yang saya sampaikan, sehingga eh, pendidikan Pancasila ini tidak berperan di masa akan datang di zaman kalian ketika Anda memegang tongkat estafet tersebut. Ya, atau kita melakukan pengamatan yang lain di sektor yang lain. Apakah kemudian dunia pendidikan sudah menawarkan mata kuliah pendidikan Pancasila, dosennya sudah memberikan materi kepada mahasiswanya, cara mengajarnya, kurikulumnya pun sudah cukup lengkap dan banyak. Tapi persoalannya mahasiswanya, apakah kemudian di sektor mahasiswanya, apakah mahasiswanya ini mau belajar setelah ia melihat bahwa Pancasila itu dari SD saya pelajari sampai hari ini. Untuk apa lagi saya pelajari Pancasila sampai di tingkatan mahasiswa? Ya, jadi bisa juga saya lihat dari sistem pembelajaran daring ini bahwa ada sebenarnya bukti-bukti yang bisa kita tampilkan bahwa orang ini hanya hadir di kelas, melakukan absen, tapi tidak melakukan apa-apa yang lainnya. Ya, kalau kemudian saya mengatakan bahwa oke lah, saya akan mengunci kelasnya dalam sistem pembelajaran daring. Ketika ia tidak mengamati videonya dan tugas-tugas belajar lainnya, udahlah dinyatakan alfa saja. Dibanding ia hanya memberikan absen. Ini memang salah satu solusi buat menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi apakah kemudian Pancasila ini menjadi pertanyaan buat kita? Apakah kemudian Pancasila ini hanya mengajarkan kita bahwa hanya satu solusi yang bisa dilakukan, di mana kemudian ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ juga mengemukakan bahwa ya persoalan bangsa, persoalan masyarakat banyak. Cobalah dicarikan jalan dan jalan apa yang terbaik untuk mereka. Itu sudah ditunjukkan dalam Pancasila. Sehingga saya juga dalam sistem pembelajaran daring ini membiarkan Anda dulu. Tidak usah mengunci kelasnya dulu. Kapan saja Anda kemudian mau menonton videonya boleh. Pengantar ini boleh. Tapi saya ingatkan bahwa benarlah apa yang seperti pernah dikatakan Yusuf Kalla sebagai wakil presiden kita dulu ya. Lebih cepat lebih baik. Anda belajar lebih awal itu lebih baik. Anda mempersiapkan diri itu lebih awal lebih baik. Nah, solusi itulah solusi yang saya kembangkan hari ini. Saya memberikan kesempatan Anda untuk absen misalnya di kelas itu cukup lama sampai malam. Ya saya pahami. Gadget kalian itu tidak seperti apa yang ada digambarkan di mata saya atau di pikiran saya. Atau waktu kalian itu tidak seperti lagi apa yang terjadi ketika kita melakukan sistem pembelajaran secara offline, bertemu di kelas. Itu udah jelas. Anda terlambat masuk kelas 15 menit. Itu saya nyatakan terlambat. Tidak masuk kelas, saya nyatakan alfa. Hari ini kita sistem pembelajaran daring, ya udahlah.
boleh Anda melakukan absen saja. Tapi seharusnya saya harus bisa membuat Anda menarik untuk mempelajari ini. Nah, inilah sedikit gambaran dari tantangan di masa depan. Setelah Anda belajar Pancasila dari SD sampai universitas, ada yang kemudian mahasiswa tidak mau ikut tetap belajar Pancasila. Bahkan mata-mata kuliah lain. Ya, sehingga ini menjadi masalah baginya di masa depan. Katanya ia sudah belajar Pancasila udah sejak lama. Tapi mengamalkan Pancasila itu enggak. Nah, ini salah satu sektor. Apakah kemudian pengajarnya atau kurikulumnya yang tidak sukses memberikan pemahaman Pancasila terhadap luaran-luaran universitas, luaran-luaran institusi pendidikan, atau mahasiswanya sendiri yang bermasalah? Disinilah kita melihat bahwa peran seluruhnya perlu kita akomodir, baik dosennya, kurikulumnya, mahasiswanya. Semua harus memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Ini memiliki peran. Saya mau bertanya, boleh Anda menjawab kepada diri Anda sendiri. Apakah kemudian hari ini Anda belajar Pancasila sejak SD sampai hari ini? Anda sudah mengamalkan atau tidak? Ya. Apakah Anda sudah menghayati atau tidak? Pernahkah Anda berpikir tentang Pancasila hari ini? Apakah saya sudah melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini? Ya. Ini yang menjadi kajian yang menarik bagi kita. Kira-kira kalau Pancasila ini kita tidak amalkan hari ini, akan datang juga seperti demikian, bahkan semakin pudar. Ingat ya, misalnya ini warna merah, ada kursi warna merah nih. Gimana tampilannya kalau dia pudar? Agak warna pink gitu. Ya. Ya seperti itulah. Bagaimana kemudian kalau kita tidak amalkan sehingga ia pudar? Ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Orang bahkan sudah bilang budaya itu. Padahal saya bilang begini, itu bukan budaya ya. Itu bukan budaya. Budaya itu selalu baik. Ya. KKN itu enggak baik. Korupsi, kolusi, nepotisme itu nggak baik. Itu bukan budaya tuh. Nah, itulah tantangan di hari ini. Kita nggak ikut lagi penataran yang 100 jam tuh. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ya, sedangkan mereka yang ikut program itu yang 100 jam, korupsi, kolusi, nepotisme. Bener nggak tuh dia mengamalkan? Bener nggak tuh dia hayati? Apalagi kita yang kurang daripada 100 jam. Dalam 16 kali pertemuan ya paling banyak itu 32 jam. Bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pahami. Inilah yang kemudian perlu kita diskusikan bersama dengan teman-teman kita, dengan sesama kita di lingkungan yang baik kita. Inilah sedikit gambaran dari esensi pentingnya pendidikan Pancasila untuk masa depan. Anda di kelas mana? Teknik, teknik industri. Andaikan Anda hanya mengedepankan kepentingan Anda
Maka bagaimana nasib manusia lain yang menikmati produk Anda? Bukan lagi kata menikmati, tapi kata merugikan yang berasal dari produk Anda. Iya kan? Seharusnya yang kata menikmati itu mereka memanfaatkan sebesar-besarnya dan sedikit pun unsur kerugian tidak terdapat dari apa yang telah ia keluarkan atau apa yang ia korbankan. Dia mengorbankan biaya, upayanya, dari keringatnya untuk dapat menikmati fasilitas itu lahir dari tangan Anda. Tapi ternyata fasilitas itu malah merugikannya. Apa yang terjadi? Apa yang salah di situ? Inilah kemudian bisa kita lihat bahwa hari ini kita belajar di salah satu kampus baik eksak maupun sosial. Besok kita mengeluarkan sesuatu, memproduksi sesuatu. Apakah ini kemudian memberikan kenikmatan bagi orang lain? Atau kita sendiri malah memberikan kemudaratan bagi orang lain? Ini perlu sekali diwaspadai. Makanya inilah salah satu sedikit gambaran pentingnya pendidikan Pancasila untuk masa depan. Ya. Bisa dipahami mahasiswa. Saya harap dengan sistem pembelajaran ini kita bisa melakukan penyesuaian, ya, penyetaraan apa yang saya maksudkan dengan apa yang Anda maksudkan, ya. Atau boleh kita berpikir untuk di masa depan, apakah kemudian Pancasila yang Anda lihat hari ini sudah berubah definisi, ya? Apakah Pancasila hari ini Anda katakan itu pelajaran lampau, itu pelajaran klasik gitu. Ya. Itu enggak dibutuhkan di masa akan datang. Ya. Itulah ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi bagian awal. Ada kepentingan manusia yang ingin diwujudkan, tapi kepentingan itu hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Ada juga kepentingan itu yang diwujudkan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Silahkan Anda pilih. Anda tentu tahu yang mana yang paling baik. Ya. Nah, jadi Pancasila untuk masa depan, ya, inilah yang saya katakan tadi. Anda pemegang tongkat estafet, salah satu unsurnya, ya. Jadi Anda tinggal yang menyetel kemana negara ini akan berlabuh. Kalau saya entahlah, kalau Anda lahir di zaman masih boomingnya film Titanic, ya, sebuah kapal besar dengan pembuat yang begitu sombong, ya, mencoba memberikan argumentasi bahwa alam pun tidak mampu meruntuhkannya, ya, tapi hanya batu kecil, ya, 1/1000 daripada Titanic itu yang ya tabrak, kemudian ia tenggelam, patah dua pula. Ya. Jadi apa yang kita bisa lihat dari situ? Kalau saya katakan kemana negara ini akan berlabuh, cobalah kita lihat ketika Titanic itu ada pemantaunya yang melihat apakah kemudian ada hambatan di depan atau tidak.
Dia berperan, saya lihat dalam film itu dia berperan 2 orang. Dia melihat, memantau apa yang ada di depannya. 2 orang ini di antara ribuan pegawai atau pekerja untuk menjalankan Titanic ini. Gara-gara persoalan kedua orang ini yang tidak memberikan informasi yang jelas, maka tenggelamlah kapal Titanic itu. Coba kita analogikan, Dinda. Hari ini Anda semester 1, belajar Pancasila. Belajar aja, datang aja absen. Pak udah absen kok, saya ikut kalam, saya ikut belajar daring. Udah absen kok, itu buktinya. Tapi ya maaf, saya melihat tindakan apa yang dilakukan dalam kelas. Anda memiliki jejak digital. Ya. Akhirnya ia tidak bisa mengamalkan Pancasila. Ketika ia menjadi pemegang tongkat estafet, ia semakin sulit mengamalkan Pancasila karena Pancasila dalam dirinya udah luntur, udah pudar. Satu orang yang luntur semangat Pancasilanya, satu orang yang tidak memiliki tujuan seperti apa yang diharapkan oleh falsafah negara kita, akan mempengaruhi orang lain. Seperti nakoda kapal tadi, pemantau dalam kapal Titanic tadi. Ia sebagian kecil daripada ribuan pekerja, tapi gara-gara ia maka hancurlah Titanic. Negara ini Anda akan pegang di kemudian hari sebagai pemimpin. Tapi karena Anda tidak pantas untuk menduduki peran itu, karena Anda tidak memiliki semangat yang sama dengan orang-orang yang memaknai atau menghayati serta mengamalkan Pancasila, maka bisa jadi negara ini kemudian nasibnya mirip-mirip dengan kapal Titanic tersebut. Jadi hari ini kita disajikan dengan kondisi di mana carut marutnya hukum kita. Tapi itu di bagian hukum. Di bagian pelaksana, seperti nanti Anda melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, teman-teman dari teknik misalnya, yang juga ikut menakodahi kapal NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu juga sangat memiliki peran yang penting. Percuma kalau nanti ini apa yang kita ributkan di luar sana dari demo-demo tersebut itu udah menjadi sebuah regulasi atau pedoman yang sangat baik untuk bangsa Indonesia. Namun sayangnya yang mengaplikasikannya tidak baik. Jadi ini bukan persoalan untuk segelintir profesi saja membawa negara ini. Anda pun yang menonton video ini punya peluang besar ya untuk menentukan kemana arahnya kapal yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi inilah sedikit pengantar tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila di masa akan datang. Oke, kalau begitu terima kasih atas telah menyimak video ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan salam sehat selalu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.